Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia. Kembali lagi, welcome back to my channel. Selamat datang lagi teman-teman di channel Pandurinata Official Channel. Channel yang akan selalu membahas berita-berita seputar P3K, CPNS, dan juga PNS tentunya ya. Info-info menarik seputar updatean terbaru, tes P3K, tes CPNS, dan info-info seputar pendidikan. Baik teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu channel kita, nyalakan juga loncengnya. Kita akan terus update info-info ataupun berita-berita terbaru khusus buat teman-teman yang sudah subscribe channel kita dan menyalakan juga tombol notifikasinya. Baik teman-teman, jangan berlama-lama, kita akan lanjutkan saja ke info atau berita hari ini terkait dengan update terbaru P3K 2022 yang ada rumor dan juga ada info terupdate terkini ya hari ini terkait dengan P3K. Yuk kita simak ulasannya. Dilansir dari gurubisa.com liputan 9, Kemenpan RB Kemendikbudristek godok aturan baru seleksi guru P3K segera disahkan. Ini bocorannya. Nah, seperti apa ya teman-teman? Ya, ada bocoran terkait dengan aturan baru yang akan diluncurkan oleh Kemenpan RB yang nantinya berkaitan dengan seleksi guru P3K ya. Nah, kita akan lihat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB Alex Denny mengaku pihaknya dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau lebih kita kenal dengan Kemendikbudristek tengah menggodok aturan baru seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aturan baru ini sebagai evaluasi seleksi P3K 2021. Dari kebutuhan nasional, memang formasi yang ditetapkan pada 2021 itu masih sangat jauh dari harapan. Tugas kami mempelajari isu apa yang harus diperbaiki ya dan proses rekrutmen, kata Alek dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 10 yang dikutip dari YouTube-nya Komisi 10 Channel pada hari Selasa 29 Maret. Alek menuturkan dari segi kebutuhan formasi belum sesuai harapan. Pada 2021 daerah mengajukan 506.252 formasi dari yang disediakan pemerintah yaitu sekitar 1.002.606 formasi. Lalu daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal sama sekali tidak ada peminatnya. Lebih dari 117.000 formasi di daerah 3T tidak ada pelamar. Kemudian Pemda masih merekrut tenaga honorer padahal kata dia sejak 2005 itu sudah dilarang. Mungkin karena kebutuhan ada di sana. Kita tidak bisa menutup mata ada guru honorer mengabdi sekian lama padahal di PP nomor 49 disebutkan tahun 2023 tidak boleh lagi ada tenaga honorer yang ada ASN PNS dan P3K tutur dia. Jadi artinya 2023 itu sudah tidak ada lagi honorer ya di sekolah-sekolah. Alek menyebut dari tahun ke tahun guru honorer ikut seleksi namun selalu saja banyak yang tidak berhasil padahal passing grade sudah sangat rendah. Akibatnya kita bisa akan mendapat tenaga honorer yang kualitasnya semakin rendah hanya untuk mengakomodir bagaimana caranya tenaga honorer lulus. Kita harus lihat dampak panjangnya secara nasional. Untuk itu pihaknya mengusulkan perbaikan rekrutmen guru P3K di tahun 2022. Dia menyebut selama ini pemerintah daerah mengusulkan formasi lalu ditetapkan Kemenpan RB.
Padahal secara nasional, helikopter view dimiliki Kemendikbudristek dan Kemenag untuk guru agama. Kami sepakat tahun ini penetapan formasi memberikan ruang kepada Kemendikbudristek untuk memberikan jumlahnya dan disepakati sepanjang anggarannya disetujui Kementerian Keuangan. Nah, di sini ya, dia mencontohkan meskipun Kemenpan mengusulkan 10 formasi, namun Kemendikbudristek melihat kebutuhannya 100, maka Kemenpan RB bakal menetapkan 100. Jadi kuncinya sekarang ada di Kemenpan RB nih ya. Jadi yang ketok palu sekarang di Kemenpan RB, teman-teman. Nah, kita lihat tenaga honorer ini bisa diverifikasi apakah bisa lanjut atau tidak. Kita bertanggung jawab mereka kinerjanya baik apa tidak, faktanya mereka mengajar anak didik lulus naik kelas tutor dia. Alek menuturkan proses verifikasi untuk mengganti proses seleksi seperti rekrutmen baru. Jadi kita akan bedakan proses rekrutmen untuk honorer lebih dari 3 tahun, tinggal verifikasi dan proses seleksi kita bedakan dengan rekrutmen baru. Ya, jadi ini di tahun 2002 sedikit bocorannya akan ada 2 model ya. Jadi ada verifikasi untuk guru honorer lebih dari 3 tahun dan juga untuk yang honorer baru ya, atau yang daftar baru ya. Jadi nanti proses seleksinya akan berbeda. Kemudian pihaknya tidak lagi membuka rekrutmen untuk sekolah atau guru tertentu. Jadi guru-guru lulus seleksi P3K ini bakal ditugaskan ke wilayah 3T. Nah, ini bocoran lagi yang kedua ya. Jadi di 2000 yang rekrutmen 2022 ini tidak ada lagi rekrutmen untuk sekolah atau guru tertentu, tapi guru-guru ini nanti jika lulus seleksi P3K bakal ditugaskan ke wilayah 3T ya. 3T itu yang minim peminat itu ya. Pihaknya bakal menyiapkan insentif, benefit, mobilitas untuk mereka. Guru P3K juga akan diproyeksikan mengajar di wilayah 3T selama 2-3 tahun. Nah, ini ya. 2-3 tahun, lalu nanti akan ditarik lagi ke tempat yang direferensikan. Kita ingin penempatan diatur oleh negara karena ini kebutuhan negara. Jika orang tidak bisa melamar di tempat tertentu, di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya memberi kerja untuk penempatan. Jadi artinya mungkin jika yang tidak dapat formasi ya ini kemungkinan akan dilarikannya ke sini ke 3T. Namun kata dia khusus tenaga honorer diprioritaskan ya. Namun kata dia guru honorer itu diprioritaskan di sekolah induk. Jadi guru-guru honorer yang diprioritaskan itu di sekolah induk itu sudah kami diskusikan dan kami siapkan draftnya ya. Menpan RB kata Denny. Dirjen Guru dan GTK Iwan Sahrir menyebut guru lulus seleksi P3K bakal ditugaskan ke wilayah 3T agar ada pemerataan pendidikan sehingga guru-guru terbaik mengajar di daerah-daerah. Guru-guru baru itu kita rekrut dengan kualitas bagus, kita tempatkan ke daerah terpencil, kata Iwan. Ya, jadi artinya sedikit bocoran itu untuk rekrutmen ya, seleksi tahun 2022 ini. Untuk aturan barunya ini ada kemungkinan yang lolos P3K itu 2-3 tahun awal akan ditempatkan di 3T teman-teman ya. Itu ya untuk memenuhi kuota mungkin ya, atau memenuhi dari formasi. Setelah itu akan ditarik lagi ke tempat yang direkomendasikan oleh pemerintah gitu ya. Baik, itu teman-teman info terbaru ya dari Kemenpan RB terkait dengan aturan baru seleksi guru P3K di tahun 2022 ini, yang memang ini bocorannya sedikit dagdikduk juga ya, belum disahkan juga oleh negara karena nanti mungkin teman-teman yang lolos ini akan diarahkan untuk mengisi formasi di 3T ya teman-teman, seperti itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya video ini. Jika teman-teman suka silakan untuk di subscribe channel kita, nyalakan juga loncengnya dan share juga ya ke medsos teman-teman. Oke, jangan lupa selalu berdoa untuk kita semua agar baik yang tahap 1, tahap 2 dan besok yang akan tes ya di tahap 3 dan juga 2022 mendapatkan kelancaran dan diberikan kelulusan. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.